Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Setiawati, Sarjana Gizi, Magister Gizi Dietitian. Saya sebagai salah seorang dosen di program studi Diploma 3 Gizi Tasikmalaya, jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pada semester ini, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah penilaian status gizi atau PSG. Mata kuliah ini adalah mata kuliah inti pada program studi Diploma 3 Gizi, terdiri dari 2 SKS dengan kode GIZ 5307 dan termasuk pada mata kuliah rumpun ilmu gizi. Penilaian status gizi mempelajari tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan, penilaian status gizi baik secara langsung maupun tidak langsung, serta mempelajari tentang standar baku rujukan dan pemantauan pertumbuhan balita. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah penilaian status gizi adalah mampu melaksanakan pelayanan program gizi dan pemberdayaan masyarakat secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan perkembangan ipteks gizi dan mekanisme yang telah diterapkan dalam penyelesaian masalah gizi dengan penekanan kepada penyakit diabetes mellitus sesuai dengan standar profesi, dilandasi kerjasama lintas program dan lintas sektor. Capaian pembelajaran ini selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Mata kuliah penilaian status gizi terdiri dari 3 CPMK. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep tumbuh kembang dan konsep penilaian status gizi. Yang kedua, mampu menjelaskan penilaian status gizi secara langsung, pemantauan pertumbuhan, dan penggunaan standar baku rujukan. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan penilaian status gizi secara tidak langsung. Selanjutnya, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang merupakan bagian dari CPMK kedua, yaitu mampu menjelaskan penilaian status gizi secara langsung. Materi yang akan saya sampaikan adalah materi pada pertemuan keempat, yaitu tentang penilaian status gizi secara langsung melalui pengukuran antropometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, kita bertemu lagi teman-teman pada hari ini dalam mata kuliah penilaian status gizi. Di pertemuan hari ini kita sudah masuk pertemuan keempat ya. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu konsep tumbuh kembang ya. Selanjutnya kita lanjutkan di materi keempat ini kita akan membahas salah satu cara penilaian status gizi secara langsung, yaitu dengan pengukuran antropometri ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan materi tentang pengukuran antropometri ini sesuai dengan CPMK ya, CPMK kedua, yaitu bagaimana cara menilai status gizi secara langsung ya. Kemudian pada kesempatan kali ini nanti kalian juga akan belajar apa itu pengukuran berat badan gitu ya, bagaimana mengukur panjang badan, kemudian tinggi badan, lingkar lengan atas, dan juga lingkar kepala. Nah, sebelum kita masuk ke pengukuran-pengukuran antropometri, kita belajar dulu apa itu antropometri, ya. Jadi secara bahasa, antropometri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu antropos dan metri. Ya, antropos itu apa artinya? Manusia. Ya, antropos itu manusia, sedangkan metrik artinya adalah ukuran gitu ya. Jadi secara bahasa antropometri itu artinya ukuran tubuh manusia ya. Sedangkan apa kaitannya dengan gizi? Kenapa kita harus belajar pengukuran antropometri ya? Karena dalam nanti kalian bekerja ya, kalian nanti juga diminta untuk melakukan pengukuran ini untuk menentukan status gizi individu gitu ya, status gizi seseorang. Baik itu nanti misalnya bayi, balita, semua kelompok umur ya, sampai dewasa, lansia, nanti diukur status gizinya untuk diketahui status gizinya ya, diukur berat badannya, panjang badan dan lain-lain itu untuk mengetahui status gizinya.
Kemudian ini beberapa macam jenis pengukuran antropometri, ya khususnya pada balita, mulai dari pengukuran berat badan, panjang badan, tinggi badan, kemudian juga lingkar lengan atas dan lingkar kepala. Kita mulai masuk ke alat-alat pengukuran antropometri. Ya, jadi sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menkes 1919 2022 ya tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri Kesehatan yang sebelumnya ya. Ini tentang standar alat antropometri dan juga alat deteksi dini untuk perkembangan anak. Nah, di sini alat ukurnya itu ada berbagai macam ya, teman-teman bisa dilihat di paling atas itu ada alat ukur untuk mengukur berat badan. Namanya apa di situ? Tertulis baby scale ya. Jadi baby scale itu alat untuk mengukur berat badan bayi ya. Jadi bayi yang belum bisa berdiri ya, belum bisa berdiri masih harus ditidurkan atau duduk itu bisa pakai baby scale ya. Selanjutnya alat ukur berat badan ada timbangan injak digital ya. Jadi timbangan injak digital itu untuk mengukur balita yang sudah bisa berdiri ya. Nah, dua alat ini dua-duanya digital ya. Jadi tidak diperbolehkan lagi pakai timbangan baik itu baby scale maupun timbangan injak yang pegas atau yang jarum ya, tidak diperbolehkan lagi karena itu tidak sesuai dengan standar. Atau menggunakan dacin ya. Dulu mungkin teman-teman pernah lihat timbangan yang digantung bayinya ya, kalau ditimbang itu digantung pakai sarung timbang, itu namanya dacin. Itu juga sudah tidak dipergunakan lagi ya karena tidak sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan. Kemudian selanjutnya alat pengukur untuk panjang badan dan tinggi badan. Di sini ada namanya infantometer atau lengboard. Itu untuk mengukur bayi dan balita di bawah usia 2 tahun ya. Jadi nanti posisinya ditidurkan. Kemudian kalau untuk stadiometer itu untuk mengukur tinggi badan balita usianya di atas 2 tahun ya. Jadi dia diukurnya dengan berdiri. Kemudian alat antropometri yang selanjutnya ada Metlin ya. Metlin ini untuk mengukur lingkar kepala biasanya ya, mengukur lingkar kepala. Kemudian di situ ada pita lila atau pita untuk mengukur lingkar lengan atas balita. Di situ pita lilanya agak berbeda ya dengan pita lila untuk yang digunakan untuk ibu hamil karena di situ ada warna merah, kuning, kemudian hijau. Itu nanti menunjukkan posisi status gizi anak di mana. Kalau merah itu buruk, gizi buruk, kuning itu gizi kurang, hijau itu gizinya baik ya. Ya, ini nanti materi kita. Nah, ini di dalam gambar ini terlihat bahwa anak yang masih bayi tadi ya bisa diukur dengan baby scale. Jadi dengan cara ditidurkan pada alat baby scale dengan pakaian yang seminim mungkin. Ya, jadi kalau nanti bajunya tebal misalnya ya atau pampasnya penuh ya itu harus dilepas ya sehingga bayinya seminimal mungkin bajunya sehingga tidak mempengaruhi hasilnya. Begitu juga dengan yang pakai timbangan injak sama. Bajunya kalau pakai aksesoris atau baju yang tebal harus dilepas. Kemudian untuk panjang badan nanti posisinya seperti itu ya, bayi diterlentangkan. Kita akan lihat di slide selanjutnya, tinggi badan, anaknya bisa berdiri tegak, seperti itu menempel pada tiang stadiometer ya, nanti pengukuran pita lila juga akan kita pelajari di slide selanjutnya. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mengukur berat badan dengan baby scale. Ya, baby scale ini tadi untuk menimbang bayi ya. Jadi bayi sebelum ditimbang, alatnya disiapkan dulu. Baby scale-nya harus diletakkan di atas tempat yang datar. Kemudian tempatnya juga dipastikan keras ya, misalnya di atas meja, pastikan mejanya nggak bergoyang-goyang gitu ya. Jadi alatnya bisa ditaruh di situ. Kemudian jangan lupa juga harus dipasang baterai ya, karena itu dia pakai baterai. Kemudian nanti dipastikan alat itu baterainya sudah terpasang dan pastikan baterainya masih bisa digunakan ya. Karena kalau nanti baterainya misalnya dayanya sudah menurun, itu mungkin juga bisa mempengaruhi hasil penimbangan. Makanya kalau dalam
penggunaan alat baby scale maupun timbangan injak yang pakai baterai, setelah digunakan baterai itu harus dicopot, jangan dibiarkan di dalam timbangannya, ya. Apalagi kan timbangan di posyandu cuma sebulan sekali, ya. Jadi pastikan setelah alat digunakan baterainya dicopot sehingga bisa awet gitu ya. Nanti kalau mau digunakan baru dipasang kembali. Nah, kemudian setelah dipasang baterainya, kita bisa klik tombol on atau powernya ya, di on kan. Setelah nyala ya nanti di situ terbaca 0,00 gitu ya, artinya alat itu sudah siap untuk digunakan ya. Nah, nanti setelah 0,00 ya baru bayi ditaruh ya. Tadi jangan lupa dilepas dulu aksesorisnya ya. Bajunya seminimal mungkin. Kemudian nanti baru bisa kita baca angkanya kalau sudah berhenti ya. Jadi angka itu masih bergerak terus menyesuaikan kalau bayinya bergerak terus angkanya juga nggak akan diem gitu ya. Jadi kalau angkanya sudah diam, misalnya beratnya 8,51 gitu ya, baru itu yang kita catat. Ya, itu hasil penimbangan untuk berat badan. Jadi biasanya 2 angka di belakang koma ya. Kemudian kita ke timbangan injak digital. Prinsipnya sama, alatnya harus diletakkan pada tempat yang datar, kemudian keras ya. Jangan di atas karpet misalnya ya. Jadi harus di tempat yang datar dan keras. Kemudian baterainya tadi dipasang, dipastikan berfungsi dengan baik ya. Kemudian kita tekan tombol on-nya atau power-nya sampai muncul angka 0,00 ya. Nah, alat ini sebenarnya bisa dikalibrasi atau dipastikan betul tidak alat ini akurat gitu ya. Itu dengan misalnya kita punya gula pasir 1 kilo yang udah kemasan ya, sudah pasti itu beratnya 1 kilo, kita taruh di atas timbangan, kalau timbangan itu menunjukkan angka 1,00, berarti benar. Timbangan ini bisa berfungsi dengan baik ya. Tapi kalau gula 1 kilo tadi kita timbang, kemudian beratnya cuma 0,9 gitu ya, berarti mungkin timbangannya tidak akurat ya, mungkin baterainya dayanya sudah turun gitu ya, jadi harus diperbaiki atau diganti baterai ya. Nah, kemudian setelah itu baru anak ya sudah bisa berdiri tadi diminta untuk naik ke timbangan ya. Setelah muncul angka 0,00 baru anaknya naik menghadap ke depan ya, baru nanti dibaca berapa hasil timbangannya. Tuh ya. Nah, ini tadi pastikan kesalahan yang sering terjadi tadi ya, timbangannya ditaruh di tempat yang tidak rata atau bayinya atau anaknya ini masih memakai pakaian yang tebal. Itu yang sering terjadi. Atau berpegangan pada ibunya si anak ini. Nah, itu juga berpengaruh pada hasil penimbangannya. Ya, baik, kita lanjutkan dengan alat antropometri yang selanjutnya, yaitu untuk mengukur panjang badan. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa panjang badan itu berarti untuk mengukur balita di bawah usia 2 tahun, ya. Makanya disebutnya panjang badan, karena kita menggunakan alatnya namanya infantometer atau length. Jadi mengukur panjang badan, ya. Nah, alat ini juga sama, harus ditempatkan di tempat yang datar, kemudian tempatnya keras, di atas meja juga mejanya yang nggak boleh bergoyang-goyang gitu ya, harus yang benar-benar dipastikan keras dan datar ya. Kemudian nanti alat ini disertai dengan ada papan yang statis atau yang tidak bisa bergerak, itu nanti untuk menempelkan kepala bayi. Kemudian ada papan yang bisa digeser, itu yang nanti untuk menentukan panjang badan bayi ya. Jadi bisa digeser-geser sesuai dengan panjang badan bayi ya. Kemudian posisinya nah seperti ini ya, posisi bayinya ditidurkan pada infantometer, bagian kepala tadi menempel pada papan yang statis ya. Kemudian pengukurnya ada 2 orang. Nanti di bagian atas memegangi bagian kepala dan bahu bayi, kemudian yang 1 orang di samping itu yang nanti akan menggeser papan geser ya sampai menyentuh daripada telapak kaki bayi ya, kemudian nanti dibaca di situ angkanya berapa senti panjangnya ya. Kemudian ini yang harus diperhatikan bahwa
dalam pengukuran itu untuk usia 0 sampai 23 bulan atau di bawah 2 tahun itu harus menggunakan infantometer gitu ya. Nanti bagaimana kalau diukurnya tidak dengan infantometer, nanti ada koreksinya. Gitu ya, ada koreksi yaitu misalnya harusnya dengan infanto, kemudian nanti diukur dengan stadiometer atau tinggi badan, nanti ada penambahan 0,7 gitu ya. Ya, baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Ya, baik, silahkan sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Terima kasih Kalisa, pertanyaannya sangat bagus ya tadi. Bagaimana kalau ada kasus anak yang tadi harusnya di bawah 2 tahun diukurnya dengan infantometer, ya kemudian dia diukurnya tapi dengan stadio gitu. Apa yang kira-kira boleh apa tidak gitu ya, dan harus seperti apa gitu ya. Nah, ketika nanti di lapangan ya kalian penggunaan alat ini memang seharusnya untuk anak usia di bawah 2 tahun menggunakan infantometer ya, sedangkan yang di atas 2 tahun menggunakan stadiometer. Nah, tapi bagaimana jika ada kasus anaknya harusnya menggunakan infantometer ya karena di bawah 2 tahun tapi dia diukurnya berdiri, misalnya karena anaknya menangis ya atau tidak mau ditidurkan gitu ya, maka boleh ya itu dilakukan, tapi tentu ini pada kondisi yang terpaksa gitu ya. Kalau memang anaknya bisa diukur dengan infantometer, sebaiknya diukur dengan infantometer. Tapi gimana jika terpaksa harus diukur dengan stadiometer? Nah, itu bisa saja dilakukan ya. Anak usia di bawah 2 tahun, misalnya nanti dia sudah berdiri tegak dan maunya diukur pakai stadiometer, itu boleh, tapi nanti hasilnya ada koreksinya ya. Hasilnya harus ditambahkan gitu ya, ditambahkan dengan 0,7 ya. 0,7 cm. Sebaliknya, kalau anak yang udah di atas 2 tahun yang harusnya diukur berdiri dengan stadiometer, kemudian dia karena misalnya ada suatu keadaan yang menyebabkan dia tidak bisa berdiri ya, atau mungkin cacat dan sebagainya sehingga harus diukur dengan terlentang, itu juga boleh dilakukan, tapi nanti ada pengurangan ya, dibalik ya kalau tadi penambahan, kalau sekarang harusnya berdiri tapi dia diukur terlentang itu ada pengurangan 0,7 cm. Seperti itu mungkin ya, Kalisa. Ya, tadi sudah Ibu terangkan terkait cara pengukuran panjang badan dan tinggi badan. Ya, selanjutnya ini ada beberapa kuis atau pertanyaan untuk kalian. Coba nanti kalian jawab ya. Ini ada kasus ya, seorang anak perempuan usianya 23 bulan, kemudian dia dibawa ke posyandu, diukur panjang badannya. Kemudian anaknya ini sudah bisa berjalan, sudah bisa berdiri tegak, ya. Kemudian di posyandu itu dia diukur dengan menggunakan alat stadiometer, ya, dan didapatkan hasil pengukurannya 89,9 cm. Ya, pertanyaannya, alat ukur apa yang seharusnya lebih tepat digunakan untuk anak tersebut? Apa? Infanto? Ya, infantometer ya. Kenapa pakai infantometer? Karena usianya iya, masih di bawah 2 tahun ya, usianya masih 23 bulan, sehingga seharusnya pakainya infantometer. Kemudian yang kedua, berapa berarti panjang badan yang sebenarnya? Berapa? 90,6. Dari mana dapatnya? 89,9 cm di ya ditambah 0,7. Ya, jadi jawabannya 90,6 cm. Baik, kemudian pertanyaan kedua, ya, ada anak laki-laki usianya 26 bulan dibawa ke posyandu sama ibunya, ya, kemudian dia diukur tinggi badannya dengan menggunakan infantometer, ya.
Nah, hasilnya didapatkan dengan diukur dengan terlentang tadi ya, didapatkan panjangnya 92 cm. Nah, pertanyaannya alat apa yang seharusnya digunakan untuk anak usia 26 bulan ini? Ya, stadiometer ya, karena dia sudah di atas 2 tahun ya. Kemudian berapa hasil pengukuran yang sebenarnya? 91,3 cm. Dari mana didapatkan? Ya, 92 dikurangi 0,7 cm. Jadi dapatnya 91,3 cm ya. Oke, baik, kita lanjut ke materi selanjutnya terkait dengan untuk lingkar lengan atas ya, atau lila. Biasanya kita sebutnya lila ya. Alatnya itu biasanya menggunakan pita lila dari kertas yang tapi agak tebal gitu ya. Kemudian untuk balita itu biasanya pita lilanya berwarna ada merahnya, ada hijau, ada kuning. Ya, itu nanti untuk menunjukkan status gizi balita tersebut. Nah, bagaimana cara pengukurannya? Gitu ya, cara pengukurannya bahwa untuk pita lila ini harus dipastikan tangan yang diukur adalah tangan yang tidak aktif. Ya, jadi kalau anak itu sering menggunakan kesehariannya lebih sering menggunakan tangan kanan, maka yang diukur tangan yang kiri ya, lengan yang kiri. Atau sebaliknya, misalnya dia kidal, yang sering digunakan lengan kirinya, maka yang diukur yang kanan, gitu ya. Kemudian pada saat pengukuran pastikan bajunya harus terangkat. Jadi tidak ada penghalang pada saat kalian melingkarkan pita lila, ya. Kemudian cara mengukurnya, pertama, ya, anak diminta untuk berdiri, kemudian tangannya ini ya, lengan, misalnya tadi yang diukur bagian lengan kiri yang tidak aktif tadi, silangkan ke perut seperti ini. Jadi posisinya 90 derajat ya. Untuk apa? Untuk nanti kalian bisa menentukan titik antara tulang yang di bahu ya sampai yang di ujung siku ya. Itu nanti untuk menentukan titik tengah lengan ya. Misalnya nanti panjangnya ini diukur dengan pita lila, panjang antara tulang bahu dengan tulang siku misalnya 20 cm. Maka titik tengahnya adalah 10 ya, 10 cm. Ya, nanti ditentukan titik tengahnya 10. Bisa misalnya diberikan penanda ya, pakai ballpoint atau spidol ya, ditandain. Nanti baru pita lilanya dilingkarkan di tengah lengan tadi, gitu ya. Tapi sebelumnya, sebelum dilingkarkan, posisi tangannya dikembalikan seperti awal. Jadi ke bawah lagi ya, tidak gini terus ya. Jadi sebelum dilingkarkan, tangannya diturunkan ke bawah, rileks ya. Kemudian baru pitanya dilingkarkan ya, tidak boleh terlalu kencang atau terlalu longgar. Jadi harus pas ya. Nanti dibaca di situ angkanya berapa senti lingkar lengannya, dan posisinya sebenarnya sudah terlihat kalau pita lilanya ada warnanya ya. Kalau di posisi hijau berarti status gizi anak tersebut baik gitu ya. Kalau kuning berarti kurang gitu. Kemudian kalau merah berarti gizi buruk gitu ya. Itu mungkin cara bagaimana kita mengukur lila. Ya, silakan ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan sebutkan namanya. Kenapa nama saya Anastasia? Izin bertanya Ibu, bagaimana caranya memastikan kita lila di atas agar tidak terlalu kencang, agar hasilnya itu akurat atau tidak? Ya, baik, pertanyaan yang bagus dari Az-Zahra ya, bagaimana memastikan agar pita lilanya itu tidak dilingkarkan terlalu kencang atau terlalu longgar gitu ya. Nah, tadi mungkin pada saat penjelasan saya juga menyampaikan bahwa sebaiknya ya kita bisa memastikan titik di mana titik tengah itu benar gitu ya, sehingga pada saat melingkarkan pitanya itu tepat gitu ya. Itu yang pertama mungkin ya, melingkarkan pitanya tepat di tengah lengan. Kemudian pada saat menarik pitanya juga pastikan memang benar-benar pas. Jadi terlihat ya, kalau nanti kalian misalnya terlalu ketat, itu juga terlihat di lengan anak tersebut seperti kencang gitu ya, berkerut gitu ya. Jadi lengannya tuh kencang, atau kalau terlalu longgar kan juga pasti terlihat. Ya, jadi memang harus posisinya pas
Dan hati-hati juga pada saat membaca angkanya ya, karena nanti di pita lila itu ada tanda panah. Nah, itulah tanda panah itulah yang nanti tanda panah itu menunjukkan di angka berapa gitu ya. Jadi di situ kita bisa membaca dan tadi memang harus dipastikan jangan terlalu ketat atau longgar karena terlihat ya nanti kalau pakai pita lila mengukurnya pasti akan terlihat. Kecuali kalau mungkin pakai metlin sebenarnya boleh juga ya pakai metlin, cuma memang kadang metlin itu agak ribet gitu memakainya karena metlin kan panjang ya sehingga pada saat melingkarkannya itu kadang agak kesulitan. Jadi memang yang paling tepat menggunakan pita lila tadi. Mungkin itu ya salah satu cara mengurangi bias atau biar hasilnya lebih akurat. Ya, mungkin itu materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, pada pertemuan keempat terkait dengan pengukuran antropometri. Untuk tugasnya nanti kalian bisa membuat, menuliskan, ya, mengidentifikasi tadi beberapa alat yang sudah Ibu sampaikan dalam pengukuran berat badan, panjang badan, tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, ya. Apa saja alatnya dan apa kelebihan dan kelemahan masing-masing alat tersebut. Nanti bisa kalian buat tugasnya dan kalian kirimkan atau diupload pada Adlink yang sudah ada di akun Siak kalian masing-masing. Ya, kemudian nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempraktekkan di laboratorium bagaimana cara pengukuran antropometri pada balita ya, mulai tadi berat badan, panjang badan, tinggi badan dan lain-lain. Nanti kita akan praktekkan di laboratorium. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat dan nantinya bisa kalian gunakan ya ketika nanti bertugas di masyarakat sebagai ahli gizi atau sebagai nutrisionis, bisa melakukan pengukuran antropometri dengan benar dan bisa membantu masyarakat untuk menentukan status gizi khususnya pada balita ya dan meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Demikianlah salah satu bagian dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang saya laksanakan di bidang pengajaran, yaitu penyampaian materi tentang pengukuran antropometri pada mata kuliah penilaian status gizi bagi mahasiswa program studi Diploma 3 Gizi, jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.